Di sagu nih, first time saya makan Sagu kering. Sagu. Kau punya sesuatu yang kau lakukan tuh? Satu paling yang nggak mau aku sentuh banget itu adalah fans bola Indonesia. Hah? Kenapa tuh? Dia benci Coki Pardede. Anaknya. Hasil tidak suka Coki? Tidak suka. Kenapa Dijauhkan tidak dari suka? Coki, Ini dari paman Coki. dijauhkan. Kadang Coki ngomongnya apa gitu Slim. Gue pengen ngomong anak lu kayak Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo, yeah. Mat. Kenapa? Gaya dulu tuh. Senyum sekali. Begitu, gaya dulu. Gaya buat? Tidak, gaya saja. Kemarin Bang Ajis bilang baju stand up Indo sudah ada. Tapi kita hanya lihat sedikit saja. Sudah saya lihat. Kok sudah ada? Bagus sekali. Ada sapunya. Memang stand up Indo ini mau apapun kompak ya. Itu yang saya Maksudnya rasakan bola, juga kayak. jersey. Yang membanggakannya di komunitas stand up Indo itu sepak bola kita kompak, acara-acara komunitas kita kompak. Teman ada masalah kita kompak. Ya sempat tidak. Sempat tidak kompak. Iya. Kan sempat kita tidak suka sama itu tuh. Ya itu orang-orang yang tidak kompak. Ya semua itu selalu dari dua sisi, Mat. Tidak bisa hanya kau salahkan orang lain. Anda masih mau percaya dengan Coki Pardede itu? Kan sudah lewat. Oh, sudah lewat. Sudah bergabung kembali ke grup. Sudah bergabung kembali ke grup. Tapi Coki masuk bergabung juga. Ada toh? Yang saya tahu itu cuman siapa McDani. Ada Coki. Tapi nanti itu paling 6 bulan lagi mereka keluar Ribut lagi. Ribut lagi tuh. Orang-orang itu tuh. Memang kayaknya beban. MLI itu beban. Untung saya tidak jadi masuk dulu. Kok hampir diraih-raih masuk ya? Tidak ke Komtung kan diambil BLI. Nah, saya Kau kebetulan Komtung. Hampir masuk. Itu. Secara tidak langsung. Itu, iya. Ada Abdur kan sempat anak MLI itu. Abdur MLI itu. Abdur itu tuh aslinya tuh Kalian tidak tahu Abdur keluar dari MLI karena baku pukul dengan Patrick Effendi dan Coki Pardede. tidak dengan Coki, hanya dengan Patrick. Baku pukul. Dia baku pukul. Baku pukul betulan. Dia baku pukul, memang. Tapi kan Bang Patrick juga kan dia ini, tuh Wing Chun. Jadi memang Bagaimana itu? Abdur kota Kalipa juga. Hah? Satu jurus tuh. Wing Chun. Iya. Ini ya, Wing Chun ya. Wing Chun, bagus. Memang menurut saya tuh MLI itu awal-awal itu saya paling support MLI. Oh iya kah? Saya support mereka. Dan kau lihat ya, orang masuk MLI itu pasti langsung kacau. Abdur itu awalnya baik. Pas masuk MLI, sifat langsung tidak menyenangkan. Jadi anjing. Iya, baru dia belajar fitnah itu di MLI. Tapi Bang, betulan. Saya tidak tahu. Abang bilang Abdur saya lagi tidak bisa bercanda. Saya lagi sedih-sedihnya. Tadi malam sih, ini betulan ya. Di malam saya mimpi dia meninggal. Oh, berarti itu udah kekenyangan. Iya. Dia senang. Dia lagi senang. Dia senang. Oh iya, dia nonton dengan istri sih. Berarti dia hatinya lagi senang. Saya pernah bangun pagi-pagi saya menangis sekali. Saya menangis itu sama si SMP lah. Saya bangun saya menangis. Saya bapak meninggal. Saya sudah sedih sekali. Aduh, saya punya bapak kenapa ini? Saya masih SMP itu. Saya datang kasih tahu sama bapak, saya sedih sekali bapak, hati-hati. Kenapa? Ini saya mimpi bapak meninggal. Dia ketawa saya punya bapak. Kenapa bapak ketawa? Oh, ini kemarin saya lagi senang sekali. Jadi mungkin kau mimpi itu. Umur panjang juga toh. Iya, jadi maksudnya kayaknya mimpi semoga Abdur stand up Indo umur panjang yang milih tidak ya. Masuk. Dari suaranya Bang Patrick ini. Masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Datang masuk. Mau gabung komunitas. Apa gabung komunitas? Komunitas ini mari kemari. Komunitas hari kemarin. Anak ML itu masuk tidak tutup pintu. Kebiasaan. Mereka cuma mau keluar sih, keluar. Tidak bertahan. Tidak bertahan. Tapi kan dia minum sekalian sudah. Minum. Ada. Mau. Tapi masak dulu, masak. Api lagi harus ditiup, bro. Tiup dulu. Bro, harus cari di tiup. mana konten yang ada apinya, Slim. Ini setnya keren banget. Keren banget kan? Keren. Ini memang rumah kalian pas kecil. Baru mulai. Iya, maksudnya Baru mulai. Ingat kembali memang. Tapi Slim jujur betul. Sumpah Slim. Saya punya rumah masih kecil begini. Begini. Rata-rata. Tapi tidak pakai seng-seng ini, pakai kayu-kayu dipan ini. Udah ada
Slim, kau ini pikir Mamat lah. Oh, Mamat. Kalau saya kan di Buton. Itu di Buton ya. Aman, paling cuma bekas ledakan bom ikan. Ini apa nih? Sagu dong. Ini enak ini, Slim. Sagu bukannya yang lengket-lengket, Cuk. Tidak, Cuk. Itu kalau Ini dimasak. sagu enak ini. Tapi ini manusia ini ya pernah bikin saya trauma dengan segala jenis makanan timur. Gara-gara Itu bikin papeda. Dia bikin papeda lah shop kitchen ya. Papeda dan kita dua pergi belanja di pasar sendiri. Tiba-tiba bikin papeda kok dia ambil cumi asin. Ambil cumi asin. Ambil terserah dia mau ambil apa yang dia lihat dia suka ambil. Pulang dia campur itu papeda. Campur cumi asin. Saya makan rasa tai Bang. Pertama kali saya rasa tai. Itu. Sumpah. Apa papeda kuah kuningnya dari extra jos. Kuah kuningnya extra jos, bayangkan. Papeda kan campur kuah kuning tuh. Sama ikan kan, nah ikannya diganti cumi asin mentah itu sama kuah kuningnya dicampur extra jos. Saya makan itu bertokat, tai itu begini ya rasanya. Sumpah. Tapi ini ada papeda kering ternyata. Papeda kering. Sagu kering, sagu itu ada banyak jenisnya. Udah berkembang ya? Udah berkembang. Dari dulu, Bos. Slim sudah dari dulu. Saya pernah yang lengket-lengket itu perkembangan. Dulu kan ini kan Ini lebih dulu lagi ya. dijemur doang. Kalau yang gitu dimasak. Di sagu di first time saya makan. Sagu Makan kering. sagu. Emang begitu. Saya tidak merendahkan. Saya makan ya. Saya nggak tahu makanan. Saya apa. makan ya. Nah. Ya udah patah doang tadi. Slim, coba. Enggak, aku nggak menghina. Mohon maaf nih Pak C atau ini. Bukan, saya bukan mau bilang mau tidak menghina, cuma kan kau sudah makan, kau sudah pegang. Ya, kalau di habisin timur lah. itu kalau sudah dimakan, sudah pegang harus habis. Harus habis segini. Iyalah. Coba ini nih cara makan sagu, celup di sini. Oh, oke. Coba celup. Oh, jadi setelah dipotong masih lumayan. Celup begitu baru dia rasain. Kasih air. Kalau dikasih air dia langsung mengembang. Kita coba ya. Pelan dulu, taruh lama-lama. Pelan-pelan aja lama. Serendam sedikit. Dua hari lah. Nah, udah. Makan. Agak lama makanya. Kurang lama. Ini bahkan makanan daerah Anda melawan ya. Agak lama tuh. Udah tuh. Nah, enak kan? Enak kan? Yang pertama tadi belum lewat. Masih jago. Apapun rasanya pasti lebih aneh kau punya lasop chicken itulah. Lasop chicken. Chicken apa? Lasop kitchen. Iya, lasop kitchen. Lasop kitchen. Saya tuh, kau mau tawarin sampai 1000 kali kolaborasi di lasop itu tidak akan. Ada yang menelan dulu. Ini masih segini loh. Taruh aja, nggak apa-apa. Taruh aja. Pelan-pelan, kita masih lama ngobrol. Taruh aja, nggak apa-apa. Santai. Mau ditaruh dulu nggak apa-apa. Yang penting habis itu dihabisin. Boleh. Ini suka tapi. Oh, ini kopi. Air garopa, Ini bukan kopi, bukan kan? air garaka, Jahe, gula merah. air guraka, Iya. Air sama guraka, sama jahe. jahe, gula merah, sama kenari, Kan budaya Jawa. Sama kenari. sama kacang kenari. Oh, bedanya dari kenarinya. Kenari. Marilah kenari. Marilah kemari ke Mama Tari. Iya. Kalau dicariin. Tapi respect sekali, Muslim ini adalah mungkin bisnismen yang paling laris lah di antara kita ya. Dia selalu mengaku, saya itu stand up comedian yang punya bisnis pertama. Doh, iya. Tidak. Mualah. Duluan dia. Enggak, duluan itu Pak. Duluan apa? Malah. Malah dulu. Iya. Oh, Ini kan produknya. bukan. Bukan. Malah jauh. Mau ada sambalnya? Ah, pisang kasih sambal. Iya. Ya kan mualah itu pisang kasih sambal ini. Kintara ini. Memang dari segala sisi Anda banyak Nggak masuk akalnya. Tapi kan sudah pernah makan pisang pakai sambal. kayaknya di Kalimantan juga ada, tapi sambalnya nggak sambal ini sambal Terus Kalimantan sambal apa? prek bensu ini bro. Oh bro, Tidak lah bro, itu sambal minyak. Coba kita makan goreng ya. juga. Ya. Dabu-dabu ini bang ya. Biasanya dabu-dabu di ikan bro. Iya bisa Pisang juga disambal. enak. Bisa Bisa disambal. Bisa di pisang. Mulut bodok. Tapi ini harusnya lebih aman sekarang, ini nggak sekeras ini. Iya. Dia buang makanan timur. Sorry. Banyak orang yang lagi butuh. Sorry.
sorry bang. Ya, hanya mendengar bunyi aja. Ini nggak betapa kerasnya makanan ini. Nggak kacau cuy ini cuy. Loh, mentah. Kita makan pisang pakai sambal. Ini demi kalian guys. Gitu. Enak, Cok. Enak kan? Enak, Cok. Enak kan? Apa kamu ambil sambal ini buat bebek carok? Kayaknya ini sambal bawang nih sebenarnya. Enak, Cok. Enak kan? Enak, Cok. Enak. Mola masih jualan. Masih. Udah bangkrut kan? Masih ada. Masih ada. Yang mau ketahukan orang kawan. Jangan. Dia ilmunya hanya kuat di masalah percintaan. Oh. Kalau untuk usaha gitu-gitu Masih. Usaha nggak pakai dukun. Harusnya pakai. Makanya waktu itu kan fitnah banyak. Waktu itu kan fitnah banyak. Pakai dukun di percintaan. Jadi saya bikin usaha. Mau pakai dukun. Iya. Nanti membenarkan kan. Tidak usah pakai dukun. Justru harusnya Susah jalan, bro. sekalian, gitu. sekalian. Susah satu jalan, bro. paket, satu Usaha paket. juga harus pakai. Kok pakai dukun? Belum sih. Anda bukan Kok pakai dukun tidak? Enggak. Pakai Sebenarnya mereka lengkap gitu. astaga. Pedis ya, terlalu pedis. Mohon maaf, ini makanan kering, ini makanan pedes. Iya. Nggak ada yang Tambah jahe makin. minumnya kopi panas. Memang ini apa? Kita itu tidak mencari itu untuk konsumsi, untuk menyiksa diri. Sendiri ya. Iya. Jadi biar itu kayak begitu kan udah nanti malam lagi baru makan tuh. Udah Oh, biar dia kenyangnya lama. karena pedesnya kan. Iya. Ini kalau kita makan satu kan, itu kita bisa kenyang 2 hari. 1 biji ini. Karena dia sampai di lambung kan, kok lihat tadi tuh pas kau celup di air, Iya. dia mengembang kan. Mengembang juga nggak terlalu berkembang gitu. Kayak daerah. Woi, Begini maksudnya kita slim. Bang Muslim nih. Oke, karena channel ini belum genap 1 tahun dan backingan kita belum kuat, part ini kita edit ya. Oke, enjoy. ini orang sakti. Saya sama Muslim itu mungkin kalau orang lihat kan selama ini ada clash lah antara stand up Iya. Indo dengan MLI. Iya. Tapi sebenarnya saya sama Muslim tuh hampir tidak pernah ada problem sama sekali ya, Iya, Slim ya. nggak pernah ada Hampir problem. siapa. Ini tanggal 25 Juni ya, si bajingan ini. Tanggal 25 Juni 2021, dia baik sekali sama saya. Tiba-tiba 2021 3 tahun lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. DM gitu. Dia DM saya, Ari, Ani mau beli pisang muala. Di GoFood ada nggak? Wih, itu saya baru buka itu. Nggak ada mamen, hanya di GrabFood. Oh, iya. Yang ini apa? Iya. Yes. Kayaknya dia tidak jadi beli. Kayaknya beli deh, beli. Kayaknya tidak, karena tidak ada apa-apa. Kayaknya tidak, karena tidak ada follow up. Habis itu 25 Juni, besoknya dia tanya lagi. Besok buka jam berapa, Ri? Jam 12 siang, bro. Saya pikir, Ini mampir apa nih. masih bukan di Jagakarsa ini ya? di Jaksel Mampir ya? nih teman saya nih, mampir nih, alhamdulillah nih. Tidak ada follow up lagi. Sudah tidak apa-apa. Habis itu dia adalah tek saya hal-hal yang kocak lah. Nah, 6 Maret 2023 nih. Tahun lalu. Tahun lalu, sahabat sejati saya nih. Lumayan, gapnya nggak terlalu jauh ya. Tidak Nggak terlalu jauh. Tahun lalu nih, Habis 2 sahabat. tahun ngobrol 1 tahun. Iya. Sahabat saya. Tapi kita kan karena lewat WhatsApp. Ini yang DM. Iya, ini DM ya. Ini yang DM. 1 tahun yang lalu dia WhatsApp saya. Pak Ari, Ani turut prihatin apa yang terjadi di medsos soal keluarga sampean. Awalnya nih baik Awalnya. ya. Terus hati ya. Pengen tak panggil anak indigo sebenarnya buat membantah tuduhan-tuduhan itu. Yang soal ular ente kirim sihir. Balasannya saya tuh. Balasannya apa? Gak apa-apa nih. Bukan. Oh, Bukan di biasa atas, aja di atas. mas. Aku nggak Bukan di atas. Fuck you Slim. Tapi terserah. Tapi terserah. Dia juga. Dia juga terbantu sebenarnya. Bukan masalah Cuma terbantu. kan dia- Maksudnya gini, kau lihat kita punya teman-teman semua. Benar. Mereka itu pasti sudah gatal kepalanya untuk Benar. mengkomedikan itu. Iya. Tapi kan semua menahan diri. Tidak ada satupun yang reach out saya untuk apa namanya? Aku mau dia loh reach out dan dia buka dengan Pak Ari turut prihatin. Berarti ya. Maksudnya itu turut prihatin Saya langsung saya undang mertuamu. Pasti kan sebut bahasanya. Fuck you Slim.
Terserah lah. Nggak apa-apa nih, tak kontenin Pak. Biar ada counter, soalnya udah nggak masuk akal nih. Saya terserah lah. Aku sih nggak terlalu percaya gitu-gituan, tapi ya terserah kalian lah. Ketawa kan saya. Terus dia bilang, bukan indigo sih orang yang bisa rukiah lah. Oke, tagas. Wes, lebih halus lagi sedikit. Iya, Lebih halus yang sedikit. biasa rukiah. Oke, nanti preview aja kontennya dulu. Terserah lah pokoknya. Sebenarnya lebih kepada kayak mau larang juga bagaimana anak ini. Tapi kenapa tidak jadi? Saya tidak lihat itu di Karena konten-konten Anda. waktu itu kan isunya naik, sempet turun lagi gitu, sempet kayaknya berdamai nih, nggak enak kalau kita ungkit lagi kan. Saya kira lama-lama gak ketemu, terbaru ada lagi Pak. Ya. Tapi udah bukan nuduh dia ilmu hitam sih. Jadi Anda datang ke sini dengan tujuan untuk meminta izin, Iya, habis ini minta mau izin react. secara langsung. Habis ini akan ada react. Saya pas baca itu udah fuck you Slim. Nggak, tapi react-nya bukan hate ya. Bukan. Lebih kepada ya membantu Ari, tapi Apakah- tidak terlalu serius, bukan Iya. ya. Ibu ini Saya mengerti, Ari saya bukan, mengerti. gitu. Saya mengerti. Tapi maksudnya saya pikir-pikir kayak Muslim. Nah, itu kan tadi dia sudah mau beli muala kan. Iya. Saya nih kayaknya itu baru tahun-tahun kemarin, Iya, pertengahan tahun kemarin. akhir tahun Muslim gitu. kan juga sudah punya apa? Bebek Carok. kan. Satu malam, tapi saya belum sempat tuh. Dia WhatsApp tuh, Ri, mampir ke Bebek Carok. Oh iya, tapi waktu dia opening saya lagi ada kerjaan apa gitu. Jadi saya belum sempat tuh mampir ke Bebek Carok. Pas hari apa, pokoknya ada suatu hari saya pergi makan sama Nona tuh. Saya ambil video-video, ini makan, cari makan kan kayak jam-jam 11 ya. Iya, Jam-jam 11 malam, kok kayaknya susah cari makan jam 11. Saya ingat, di Kemang ada Bebek Caroknya Muslim. Kayaknya dia bukan sampai malam tuh. Kesana masih buka. Masih antri loh, Slim. Masih antri ya? Rame. Dia kayaknya tempatnya makin malam makin rame ya. Iya, emang dilama-lamain gitu. Terus terlihat rame terus ya. Nggak, mungkin weekend tuh kayaknya. Tidak, hari biasa rame. Makanya saya, masih rame aja nih usaha nih. Pakai dukun apa dalam hatiku kan. Saya bikin video, Mat. Saya bikin video kan. Wih, ini ceritanya nih. Mau dukung support usaha teman. Saya bikin video. Lagi datang ke Bebek Carok nih, pesan Bebek Carok datang. Iya. Nona makan, enak loh. Sayang bumbu hitamnya kan. Saya langsung video, Nona bilang enak lagi. Iya enak nih, Bapak. Bebek Caroknya Tretan Muslim. Saya, teman-teman jangan lupa ya, cobain Bebek Carok Tretan Muslim. Membantu usaha teman. Membantu. Ada masih ada videonya? Iya. Masih ada videonya. Yes, saya send edit. Pas mau posting, dia ribut sama stand up Indo. Akhirnya Saya tidak posting. tidak posting Sama lagi. Rusem, saya belum bisa berteman nih. Jadi draft sampai sekarang. Masih dari draft. atau jangan-jangan react tidak jadi karena ribut sama AA waktu itu. Tidak, saya sudah. Itu kan masalah lain. Kalau sama Hat tidak ribut sebenarnya. Nggak pernah ribut. Dulu sama Aci itu pernah. Ya itu kan miskom. Miskom ya? Kebanyakan miskom sih. Kayaknya hampir semua deh. Nggak pernah ada yang jahat langsung gitu ya. Siapa yang pokoknya masa lalu lah itu ya. Iya. Kenapa sih kalian menyebalkan kayak gitu? Tidak boy. Saya mau menengahi gitu. Tidak. Tapi iya kan, MLI awal-awal itu setiap ada ribut pasti saya yang dikontak tuh. Ya, karena Ari mungkin dia deket sama saya, deket sama Patrick juga. Dia juga di pihak komunitas deket juga. Jadi mau menghubungi siapa gitu. Menghubungi Boris, di read doang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi banyak yang nanya juga. Kau bilang apa? Enggak, marah. sama-sama datang ke Menhan waktu itu. Oh. Waktu itu kan ketemu. Jadi aku DM, Mas, ayo Mas kalau mau podcast bareng Mas. Dirit dong. Dia belum undang kau ke plus 26. Enggak, padahal waktu itu Pras di plus 62 kan. Terus 26. plus 26. Dia nelpon aku. Iya. Ya, sempat nelpon tuh. Iya. Terus aku komen juga di YouTube-nya. Ayolah kalau mau undang gitu. Dia tidak undang. Tidak. Ya belum sempat. Maksudnya mungkin kan itu kreatifnya yang ngurus. Oh iya, kreatifnya ya. Iya, habil yang ngurus. Kau mau nggak ini apa? Boleh nggak saya bikin konten, saya panggil orang pintar untuk saya lihat masalahnya sama Boris ini. Saya terus prihatin nih sama masalahnya sama Boris nih. Apa ini? Siapa tahu ada. Enggak, kalau Ari Ribut aja dunia ini. Kalau Ari memang sering bantuin mendamaikan lah gitu. Karena ya gini, nggak pernah ada niat MLI itu nyari masalah tuh. Betul.
kita konten aja udah masalah gitu, udah nyari masalah, ngapain kita sengaja mencari masalah sama komunitas Teman-teman sendiri. dan lain-lain. Tapi ya kita kadang bingung juga mereaksikan, misalnya kayak kemarin soal stand up fest terus Ajis marah-marah begitu, kita bingung juga mau reaksi bagaimana gitu. Itu saya sudah bahas sama Dono. Saya bahas, saya kan ke Surabaya pas keributan terjadi itu rame itu saya ke Oh, berarti Surabaya. gara-gara Anda itu. Mereka tidak. Memang saya sengaja sebenarnya. Saya ke Surabaya tuh. Anda kok percaya orang timur sebagai pendengar? Karena ya tadi di sama-sama kenal, aku kenal dia kenal komunitas gitu. Kalau- Lebih pada nggak ada pilihan. Dia pilih saya jadi pendengar, makanya masalah Yemen itu nggak habis-habis. Kalau lihat kan masalah di timur itu tidak habis-habis ya karena orang-orang kayak kita ini. Ingat ada loh, terus. masalah Anda dimulai ketika dia masih wapres loh. Oh iya, Anda seharusnya membela dong. Malah ngobrol-ngobrol. Saya udah ribut dengan stand up Indo kan Emily. Saya ke Surabaya ngobrol sama Dono. Gimana sih ceritanya kan harus dengar dari dua sisi. Ya. Ajis udah kesel aja tuh. Tai lu lah semua anak Emily tai. Pokoknya Ya. di kick semua itu kan. Tak sampai Mukti Entut. Mukti Entut kita kick juga. Oh sempat ada mikir gitu ya. Kick aja. Itu bersamaan sama McDenny tuh. Aduh McDenny balik lagi ya. Kick aja lah. Sebenarnya kan Sama ada satu orang lagi yang di kick. sama Reno. Reno kena dia. Reno langsung masuk. Woi, gua bukan lagi. Masukin lagi. Jadi ada kalau tidak salah 2 orang apa Yang salah sasaran. Yang salah sasaran karena sering konten sama Iya. orang yang di MLI kan. Reno lucu banget. Tiba-tiba masuk. Padahal kan tujuannya cuma 2. Muslim tuh kira keluar. Tapi gak adil dong. Iya sih. Itu bapak Tapi udah aman, Sudah gabung lagi, sudah di-invite lagi Udah semuanya. masuk lagi. Nggak jadi tuh. Saya pergi di Surabaya, tanya Dono, Don, gimana sih itu? Kok rame lagi nih kita nih? Waduh, pusing aku nih. Kenapa? Muslim tuh. Terus kita bahas ya. Menurut kita itu sebenarnya memang tidak ada niat. Iya. Tidak ada niatnya untuk bikin sesuatu yang konflik kayak begitu. Cuma memang terlalu polos. Muslim itu sebenarnya saya sama Don Tidak, saya sepakat kok itu terlalu polos. Tidak, baru sini anjing. Baru sini anjing. Tidak, Polos. Kadang nggak enakan, tapi juga nggak bisa tegas juga. gitu. Tidak, Muslim itu kalau kau pelajari Dia ini tidak bisa polos. tegas. Dia tidak bisa tegas. Bukan Tidak. polos. Dia bingung. Itu yang tadi Iya. betul. Reaksinya gimana ya? Iya, aduh. Mending saya hilang deh. Udah di-invite di grup gitu. Iya. Mending saya cabut deh gitu. Baca aku kabur gitu. Karena pernah ya waktu soal open mic. Bukan open mic, apa? Iya. Roasting. Iya, roasting. Roasting. Dia masih di kos tuh. Saya kan dulu setiap pulang kerjaan pasti ke kos dia kan. Kita bahas non komedi lah ya. Ada segmen. Ya, dari hati ke hati. Bikin sekte baru. Nah, dulu itu kita pembubaran openernya Bang Panji. Pembubaran. Jadi makan, diajak makan. Iya. Saya baru sampai, saya baru lihat itu Bang Panji semarah itu. Regen udah bilang, Mat jangan masuk. Di luar aja dulu. Bang Panji lagi ribut. Masa sih bohong nih, Regen komedian, pelawak lu Kocak kocak nih. banget ini. Mengerjain Nggak gua percaya. ya. Saya masuk, benar kena gertak semua. Oh yang di kepiting ya kalau nggak salah. Iya lagi teleponan sama Bang Adri tuh. Itu. Nah, wah udah panjang nih masalah kan. Keluar saya, set, pulang sama Primawan. Kita ke dia. Dia, harus gimana bro? Ya udahlah. Lah emang anjing kau ya. Iya, dia kita yang gak ada masalah kenapa marah gitu. Dia tuh pikiran begitu ya, gimana gitu. Ya mau Maksudnya, gimana lagi? Ya udah bro. kan saya tidak bermaksud begitu, saya tidak bermaksud. Maksudku polosnya itu bukan polos yang tulus itu bukan. Bukan Kayak polos, tidak ada empati. Kalau itu memang iya kalau itu. Tapi sering sampai sekarang sih nih, di MLI juga tuh aku sering mengeluarkan kalimat tak pikir. itu. Jadi Polosnya ada itu masalah. kayak dia pikir kalimatnya itu normal aja gitu. Iya. Tidak senormal itu dunia ini, Slim. Dia ngelakuin sesuatu nggak pamit dengan udah runyam. Lah tak pikir nggak apa-apa. Iya itu. Sama kayak Anda bilang, oh saya pikir yang sama Bang Boris. Itu ada kata tak pikir. Oh iya. Lucu banget. Di grup aku bilang ya soalnya kalau ketemu biasa-biasa aja sih. Tak pikir nggak ada masalah. Itu. Sementara Polosnya itu seperti dari itu. Bang Boris lihat dia lewat doang. Fuck. Oke, mau musuhan aja.
Padahal nggak gitu maksudnya benar. Iya, dia tuh polosnya itu kayak clueless. Apa tuh bahasa Inggris nih, sorry. Apa clueless itu? Apa? Ada jangan pura-pura. Saya tidak tahu beneran. Ada dokter gigi loh, Lah, bro. ada urusan apa bahasa Inggris? Emang saya sastra Inggris. Iya, tapi kan ada kalimat dokter gitu. Kalau dia kan semester 200. Ini organnya terlalu clueless. Masa gitu sih, Pak? Dokter juga ngapain? Clueless itu tidak ada clue. Ya itu saya Iya, tahu. tidak ada clue. Iya itu maksudnya. Masa itu doang? Iya, clueless itu tidak ada. Harfiah begitu. Kan nama pendidikan aja bro. Dikasih penjelasan susah. Kemana mau maju tahu? Ya. Muslim itu begitu. Kadang-kadang itu dia sampaikan sesuatu. Iya. Kalau kita tidak paham, Iya. kita kesel sama dia. Iya. Kalau kita tidak paham, kita kesel sama dia. Ini waktu apa? Tur Suci 3. Tur Suci 3. Dia kan baru ikut Jogja. Benar. Ente baru ikut Jogja kan. Jadi kita itu sudah dari Jakarta. Bandung. Oh, iya, Bahkan Bandung. Anda sudah tidak kompak semenjak suci. Bukan. Setelah suci. Setelah suci. Tur itu. Tur Anda itu baru memang, ikut di Jogja. memang begitu Iya. pembagiannya dari sana. jangan begitu. menggiring opini. Iya. Jangan menjadi opini Anda. Memang begitu. Nggak ada tur. Itu Muslim kam seupa. Bukan? Kam Seupa. Ya. Itu masih Muslim itu ya. Iya, sama hasil lu. Asal lain Jos. Muslim yang itu tuh. Muslim yang itu. Jadi dari Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Jogja. Nah, dia itu tidak ikut yang rute pertama. Ya. Rute pertama itu kan udah banyak konflik. Pokoknya udah namanya. Sabar, jangan paksa. Jangan terlalu paksa, Mas. Mas. Namanya orang berkumpul kan. Ini kan ada air, dicelup dulu aja. Si aduk aja di dalam sini bisa nggak? Bisa. Kadang kita bikin teh panas, kita taruh begitu baru kita ngobrol dulu. 2 hari kita balik baru kita makan. Jadi energen. Jadi energi. Ditaruh, Bu ya. Lanjut. Terus. Baru masuk di Jogja. Dia tidak pernah apa? Dia tidak pernah ikut, maksudnya yang di awal. Iya. Nah itu udah banyak konflik. Nah di Suci 3 kan orang panggil saya Pak, Iya. Pak Tua kan, Pak Tua, Pak Ari itu kayak. Terus akhirnya karena ini anak-anak muda banyak sekali kerusuhannya, jadi saya lah bantu-bantu tim Kompas kan untuk ngobrol ke Thailand kan. Kita begini aja. Oke, kita begini aja. Oke. Naik dia di Jogja. Set. Pas perjalanan kemana? Ke Malang apa ke Surabaya? Ke dari Jogja. Malang, Ke Malang. Malang. Perjalanan ke Malang. Nah, anak-anak Kompas sama anak-anak Suci 3 itu kalau ada konflik pasti tanya saya. Lu dari dulu deh. Bro. Dia tiba-tiba tidak tahu bicara sama siapa. Dia dari dulu tiba-tiba bicara sama siapa? Tiba-tiba orang itu datang kayak, Ari, saya lupa siapa tuh. Ari, Muslim tuh kayaknya nggak suka sama lu deh. Anjir, perasaan saya apa? Baik-baik aja. Baik-baik aja sama dia. Teman seperjuangan kita kan. Iya, dari 2012. Iya, Jawa dari Timur. 2012. Iya. Masuk TV sama-sama pertama kali dengan Muslim. Di mana? Di Arek TV dulu. Arek TV. Oh, itu TV Jawa Timur. Lokal, Tivlog. Saya kenapa dia tidak suka sama saya? Iya, Ri, sebenarnya sudah beberapa hari nih Muslim itu udah perhatikan kamu. Terus dia itu sempat bilang sama saya, kenapa sih? Ari itu ada apanya sih? Kok semua orang kayaknya harus dengerin dia? Sudah, masa Muslim bilang begitu? Kok bilang begitu? Kok bilang begitu? Kayaknya enggak. Mungkin konteksnya enggak beneran begitu. Bener. Terus saya kan dengar kan, kayak, masa sih dia bilang begitu? Ada rasa tidak percaya. Jawa Timur keluar nih. Iya, dia bilang Gimana begitu. sih? Saya dalam hati kayak, saya salah apa ya kok sampai dia ada perasaan begitu? Iya. Setelah saya pelajari, ternyata konteksnya kayak begitu. Dia itu cuman bingung. Kenapa orang tanya saya? Padahal karena orang sudah rusuh dari awal, dia baru ikut di belakang. Jadi sebenarnya sekulus itu dia. Iya. Yang dia sampaikan itu hanya kebingungannya dia kayak, Kenapa orang semua pada tanya Ari? Itu. Mungkin begitu nadanya. tapi ke orang kayak, kenapa sih? Emang dia siapa sih? Kenapa sih orang semua harus dengerin dia? Kan Iya. saya kayak, kayaknya nggak gitu dia Muslim gitu. Sama yang cerita itu ada bangsatnya soalnya Ri. Kayaknya Udah dengar dari. Nah itu yang bangsat Pak. Ada imbuhan di awal ya. Ada intonasi yang seakan-akan itu parah banget. Parah banget. Gila ini parah banget. Gila kayak gini. Sama kayak Gian bilang ke Babe tuh, B, lu dibilang over sama Panji. tapi Oh iya, tergantung nadanya. Trying to be nada. funny. Iya, Dia nada. pikir trying to be funny sama Panji. maksudnya waktu itu memang anak-anak bilang, ya kok bilang begitu? Maksudnya dia juga tidak bohong. Tapi menurutku tendensinya itu Iya. bukan kamu nggak suka, Iya. cuma kayak bingung aja kayak, oh, kenapa sih? Mungkin ada perasaan kayak,
gue ketinggalan apa gitu. Iya. Saya ketinggalan Karena apa? baru datang. Kenapa pada dengerin Ari sih? Iya, Mungkin gitu. Dan logat Madurana masih kental. Oh. Masih. Nah, Pak kenapa dengerin Ari? Karena saya dengan Muslim ini lumayan ini dulu. Bentar ya, Anda kok sering logat Madura terbata-bata nih? Enggak, udah lama sih. Kenapa ada? Enggak ada. Ya, karena Madura. Cuma saya agak kaget sih maksudnya. Cuma saya agak kaget sih kok orang Madura tapi tidak dukung. Saya dukung dia kok sebagai menteri. Maka di politik ya, maksudnya mereka pilihannya apa, Bang Ari pilihannya apa, siapa aku pilihannya apa, beda-beda orang pikir musuhan banget ya, padahal kalau ketemu biasa aja. Itu selalu aja. Ada sih yang ketemu juga nggak biasa aja. Siapa tuh? Beda pilpres yang ketemu nggak biasa aja. Ada. Ada. Maksudnya teman-teman sendiri apa orang lain? Teman-teman sendiri aja. Nanti juga lewat lagi. Lihat lagi. Iya, tapi dari dulu apakah Muslim itu maksudnya kayak begini jokes-jokesnya dan lain sebagainya? Kayaknya enggak ya. Jokesnya dulu soal Madura, soal dangdut sih dulu pas di Suci. Tapi maksudnya enggak jokes-jokes yang orang itu kan TV banget lah. Dia lebih cari ketawa. Waktu dulu itu jokesnya dia lebih cari ketawa. Iya. Kalau di belakang tuh yang kulik-kulik sendiri tuh memang udah ada jiwa-jiwa tanpa empati gitu. Belum. Udah keluar belum? Menurutku belum sih. Belum. Terakhir empati itu 2018 itu terakhir empati. Enggak gini, saya ngonten bukan berarti nggak empati, bro. Ini buat SJW yang nggak terima saya kontennya. Ada deh yang ngurus deh. Coba deh, bikinin konten. Itu yang bikin saya dilema sama dia. Saya dilema. Saya dilema. Saya ada mengeksploitasi juga, jujur deh. Nggak yang sebaik itu gitu. Saya bukan. Iya. Saya bukan mensos gitu, jadi. Bukan mensos. Maksudnya kenapa? Terus saya rawat, enggak, itu Bu Riswa yang lagi mobil gitu. Tapi saya ngebukain doang, ngebukain platform ini bahwa ini orang-orang unik. Tapi kan Unik? Iya unik. Itu bahasa halus maksudnya. Kenapa dibilang lagi bahasa halus? Saya itu setiap udah posting ada aja yang baru mutan terbaru. Subscribe. Nanti aku mau Tak bikin sanggup aku. talent search mutan soalnya. Jadi tapi banyak deh bang. Itu kapan ya? Saya mutan bang gitu. Ada yang melamar dirinya sendiri. Tapi ada cek fisik dulu. Kayaknya Cek fisik. Maksudnya itu apa? Kok gosek dia punya nomor. Karena kalau cek fisik kan ada cek nomor dulu rangka. Maksudnya udah pasnya. Aku lihat orang yang unik dan dia biasa udah ngontenin dirinya Dan dia sendiri. berdamai ya. Iya. Jadi tidak masalah pun ketika Bang Bukan Muslim. orang random yang orang amputasi, bang ini bang. Ini kan orang sedih bro, bukan begitu. Itu ada empatinya kan. Ada ya sedikit lah. Tapi soal Suci 3 itu aku agak trauma berteman sama dia karena saya close mic pas sama dia ke Bandung pak. Bos, bukan gara-gara saya tapi ya. Tapi ya, Bukan. Tapi bukan itu. Coba kau cerita versinya kau dulu. Nanti saya cerita versi aslinya. Jadi biasanya pas kalau minggu kan pulang cuy. Di minggu itu kita kalau udah minggu 6 besar tuh ya kita pengen refreshing ke Bandung. Dan Anda udah pede juara. Enggak, saya enggak. Pede sih. Berdua tuh. Berdua kita ke Bandung, Pak. Saya sebenarnya tidak mau ke Bandung. Yang mau ke Bandung Anda. Mau refreshing karena temanya liburan. Oh. Minggu depan Iya, tema dia liburan ke Bandung yuk. Siapa tahu ada materi kan. Di Bandung, ternyata di Bandung tuh dingin. Aneh paling nggak kuat dingin, Mbak. Baru bukan hanya dingin Slim. Kita salah ambil mobil kan. Oh iya. Kita naik bis yang harusnya ke Bandung 3 jam kita jadi 7 jam. Ya Allah, astagfirullah. Kan ada perhitungannya. Iya ada. Pasti lah. Asal semua TPS itu nol kan. Wih itu Gunung-gunung gitu. gunung-gunung. Pokoknya saya tidak tahu sudah lewat mana itu. Yang pedagang asongan bisa masuk, Ju. Iya. Oh bis-bis. Iya. 7 jam kayaknya itu ya Slim. Underground tuh. Gitu. Iya. 7 jam kayaknya kita duduk di bis Masa itu. kita ke Bandung bukan Maluku. Biasanya kalau lewat tol, dia lewat tol sampai Bandung dingin, kita malamnya karaoke. Iya. Karaoke. Di AC karaoke dingin juga lagi. bangsat. Mabok tuh. Enggak ada mabuk. Enggak ada mau kita. Tapi versi yang terdengar ini versi
yang paling bangsat nih. Apa tuh? Ani di sana tuh ketemu cewek, bener. Cewek itu datang ke open mic minta foto. Bukan ketemu cewek, korlap. Korlap Ceritanya, datang minta foto, udah pulang. Habis itu karaoke dan mabuk. Mabuk gue tuh mabuk darat cuy, muntah. Iya, Kak. Tapi kenapa tiba-tiba di Kompas tersebar Muslim ke Bandung mabuk-mabukan sama cewek di karaoke. Di karaoke karena udah ada karaoke-nya. Iya digabungin, kenapa 3 hal yang berbeda bisa jadi satu? Slim. Agama lain maksudnya bro. Kalau agama kita kan the true of religion. Beban saya ini, makanya susah nih. Iya, dia tidak mabuk. Dia sama-sama dengan saya terus, cuman kedinginan. Iya. Tapi menurut saya Anda yang mabuk. tidak. Bukan itu faktor utamanya, Slim. Apa itu? Itu memang habis itu kau lagi tidak enak badan, Iya. kau sakit. Iya. Maksudku begini, Slim. Kan kau sudah tidak enak badan, sakit. Istirahatlah. Ketika mau perform itu istirahatlah. Dia sampai jam 4 subuh ngajarin Benedion yang ke Danau Toba. Hore! Kita sudah istirahat, mereka berdua di ruang tamu. Masih dance. Ke Danau Toba. Karena waktu itu dia act out Dia waktu master of act out. Jadi Benedion memang kaku sekali. Kaku Ini sekali. badannya Benedion nih. Benedion nih. Jadi Muslim, iya kan Slim? Iya. Dia kan akrab sekali sama Benito. Habis Iya. itu kan kos sama-sama tinggal dengan dia juga. Dengan Alien Benny. Home. Iya. Dia sama-sama dengan Benny tuh. Jadi itu dia sampai pagi. Itu penyebabnya Ngajarin sebenarnya. doang, karena kan Ke danau. Kan itu simpel banget, gak sampai yang satu punchline dia satu. ya, tapi bagi materi Benny act out. itu bagi triplex robot kayak Terus berhasil nggak? Aduh. Danau Toba, hore. Ya, oke. Sumpah. Itu Muslim mengorbankan karirnya dia loh. di kompetisi. Bagian-bagian jokes yang ada gitu urutannya cuma 2, ke Danau Toba sama kue-kue kering. Tidak ada lawan tuh. Tidak ada lawan lagi. Blebek. Itu akhirnya Bene yang lolos yuk, aneh yang gugur itu. Iya. Anjir. Maksudku kalau misalnya kok ajar Bene sampai pagi, terus Bene yang kayak ke Danau Toba. Iya. Kita juga kayak, aduh berhasil ternyata ya. Itu juga hasilnya tidak ada, Slim. Pokoknya joget Pak Prabowo tuh aku inget Bene. Referensinya itu ya? Kayak gini, Pak. Referensinya ke Ini hits banget di anak stand up. Ke Danau Toba. Jadi dia badannya gerak tapi tetap lurus. Itu mungkin Gak ada liukan, gak ada meeting sama Pak Luhut kan. Meeting sama Pak Luhut. Pak saya apa ya buat rebranding gitu saya gitu. Saya lagi nonton ini nih. Ini bagus sih. Ini orang Batak nih. Itu lagu apa? Apa sih lagunya? Yang Oke Gas. Kalau ganti dengan ke Danau Toba itu Masih Ke serasi. Danau Toba. Ke Danau Toba. Karena waktu itu udah 6 besar, jadi materinya harus yang di luar persona, harus berani coba ya. Ini kan verbal terus. Dia coba tuh Eko tuh gini cu. Ayo beneran jadi koreografer ayo lu tangan gitu. Jangan coba. Hore. Wah, lucunya pasti orang kaget at the Eko. Tapi ada yang kaget. Kaget dia kaget ada keluar kan. Tapi orang ini ya memang dari dulu ada jiwa mentor. Iya. Dia memang suka ngajar-ngajar begitu. Iya, karena apalagi kalau melihat teman yang misalnya, aduh kok kayaknya penampilan pada kurang. Di Suca tuh dulu aneh dateng nggak ada yang bayar, emang mau support di Sucanya Coki Anwar tuh dulu. Dia datang ngebantu mereka biar bikin materi. Bahkan Suci 6, itu Suci berapa? Suci 7. Anda dia orang pertama yang datang bilang gini nih. Di saat semua orang lagi ngejek-ngejek, saya merasa kayak materi kayak Putra Uma bisa nih. Jelek-jelekin fisik dan apa sendiri gitu bisa. Muslim orang pertama yang datang, kau itu nggak jelek bangsat. Gak usah main begitu, main umum aja. Dari situ baru saya ganteng nih gitu. Anda bilang begitu. Anda tuh di tengah gitu. Menurutmu dia ganteng? Dia bilang begitu. Kenapa? Maksudnya kenapa bilang dia tidak jelek? Bukan, karena biasanya beberapa komik yang jelekin dirinya tuh lebih jelek gitu biasanya. Menurutmu dia ganteng? Enggak juga, tapi yang jelekin diri tuh harus lebih jelek lagi. Seleramu ini bagaimana sih? Ya, Madura lihat fak ya. Dia mukanya masih simetris gitu, giginya rata, aman gitu. Masih aman. Masih aman. Ya
udah mau keturun dan ada lesung pipinya juga. Lesung pipi. Ada. Jadi menurut Tapi dia kalau tapi sekarang bahas jelek sih bisa sih. berhenti, stop, jangan eksplornya ke situ-situ. Karena kan udah suci 7, masa dia masih bahas jelek lagi. Dan ente kalau cerita saya jelek gitu agak pasti nggak believable, bro. Ya, nah Dulu kan Yuda Keling tuh beneran parah. Keling Nah di Bakriandi. season saya ada Putra Uma. Iya itu bro. Putra Uma gitu. Jadi dia main gitu semua kan. Nah kalau ada dua pasti orang kan bandingkan kan. Iya. Nah itu. Susah kok lawan Putra Uma. Susah saya kalau itu lawan Putra Uma. Putra Uma sudah. Tapi akhirnya karena sering bantu-bantu Kombut tuh akhirnya kenal Coki di situ cuy. Di Sucinam pas Ardit Jegel tuh. Nah. Dulu kalau zaman kita Kombut paling 10 menit kan. Iya. Ngobrol-ngobrol cabut. Pas aku sama Coki tuh kombutin Ardit Jegel itu sampai jam 5 pagi, Pak. Jadi nggak ada materi, udah keluar dulu cari sampai beneran ini Jadi. fix biar kalian siap tampil. Nah sama kayak waktu di Suci saya tuh pas dia tim kombutnya dia pergi sahur trans dulu. Iya, sahur Trans TV. Dia datang nih, oh ini ya, oke, saya ke sahur dulu ya. Dari sahur balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Memang ada jiwa mentor ya. Coba sebenarnya apa? Bukan mentor sebenarnya, solidaritasnya tinggi. Tapi ngajar, maksudnya kan orang yang kayak Bene itu jiwa ngajar juga ada tuh, kayak teratur apa. Nah ini Kalau saya lebih pada Teknis. biar punya jasa ke komunitas ya. Jadi kalau kan individual itu ya. Nggak kecuali Anda pergi ke stand up Indo mana, enggak Anda justru buka kan, kelas. misalnya ada yang jelek-jelekan saya, enggak kok dia enggak gitu. Enggak juga ya ternyata ya. Enggak juga ya. biar ada jiwa komunitas. Masih ada, jiwa-jiwa itu masih ada dia. Empati. Tapi itu mulai di saya akhir-akhir tuh siapapun yang datang dia bilang, jokes Anda sampah ya itu. Asal stempel yang jadi masalah sampai kemudian hari. Asal usulnya gitu cuy di Jakbar dulu tuh. Jadi kalau ada yang ngejok nggak lucu, udah kesempatanmu sisa 2 lagi nyeletuk gitu. ini krunya aku kira orang timur semua. Orang timur semua. Orang timur semua. Ini orang Ternate. Ini Ternate. Ternate ini juga Masa orang Jakarta nggak ada Bacan, ini orang Bacan. Hobi. orang Jakarta nggak ada yang mau kerja di kalian atau Hah? orang Jakarta? Nah, kita memang membatasi. Oh, membatasi. Yang bisa makan sama karena makanan pokok di situ. Salah satu interviewnya itu ya. Iya. Anda apakah bisa makan ini? Coba. Editanmu bagus tapi bisa nggak ini? Editanmu gaul. Kamu tidak diterima. Sorry, kamu tidak diterima. Tapi suka lama-lama. Karena dia unik rasanya. Lebih kepada Kan nggak ada rasa. kayak Greek yogurt yang plain gitu. Wis. Celup. Ada di sini celup. Tapi menurutku ya, Muslim ini salah satu orang yang juga dalam dunia perkontenan itu kok punya jalur itu apa ya? Yeah. Kok terobos banyak hal. Kalau kayak saya ini kan kayak orang yang ikut arus gitu, berenang, oh arusnya di sini lebih enak. Dia suka merubah, Dia kan dari tiba-tiba. apa? Suci 3 toh. Mati penasaran tuh. Mati penasaran. Ya. Barbershop dulu. Barbershop. Mati penasaran itu salah satu yang ini kan, yang melambungkan nama Anda di bidang komedi kayak begitu kan? Kita runut dari awal. Habis Suci itu pertama apa yang kau bikin di dalam dunia perkontenan? Barber. Bukan, Lasop Kitchen dulu. Lasop Kitchen. Sebelum barber Lasop. Ya, Lasop, barber, habis barber, Mati Penasaran. Sama Pras tuh. Ya, sama Pras. Sama Arif. Pras doang. Pras Pras doang. Ya. Yang sama Arif Alfiansa itu? Itu sempat overacting juga. Overacting juga. Overacting. Lasop Kitchen sama? Sendiri dulu. Sendiri. Ya, bintang tamu yang dulu belum. Dia Siapa anak ini? masih balas cepetnya. Iya. Mat syuting ayo gitu. Masih yang kayak perasaan ya, selama syuting sama dia tidak pernah ada saling chat. Memang saya dulu pulang WIT, saya ke situ, mainnya ke situ. Dia lagi syuting. dia lagi melihat Coki Anwar benden. saya nonton kau punya konten yang itu saya bilang jangan deh chat saya suruh datang. Kau deh chat saya suruh datang, saya tidak akan datang. Saya tidak bisa Slim. Makanan rasanya aneh, saya tidak bisa. Dulu Alien Home Rooftop itu memang tempat inspirasi. Bikin memang. apa saja di situ kan. Ya karena biasa bikin konten mungkin dari SMA karena dulu misalnya di SMA orang pada ngeband Konten-konten jihad itu.
Bukan, itu bukan konten, itu beneran nongkrong. Last hop, berarti pertama last hop. Pertama Lasop. Kedua? Oh, sebelum Lasop tuh bahkan SMA tuh aku udah bikin Jackass-an Pak di Madura, Pak. Oh. Yang kalau tahu video aneh yang ditontokin kaki jendela. Kayaknya ada kau punya rekaman salah satu Iya, ya? ada. Yang luka atau apa gitu, Iya, yang itu. muka. Ya, sampai sekarang Mas Egi masih bikin tuh. Egi desperate. Karena Oke. biasa bikin sesuatu yang beda sih. Habis itu last hop, Last hop. habis itu barbar. Barbar sama Mati Penasaran tuh Barbar dia itu kok cari apa di barbar itu? cari Sensasi aja. passion aja, Pak. Karena Tidak, kenapa tiba-tiba? Maksudnya kenapa tiba-tiba barbar? Tapi memang sih banyak orang Madura potong rambut kalau di iya, tapi Jawa bukan Timur. karena itu. Dulu aku pas SMA sering ada razia rambut tuh. Aku bawa cukuran listrik. Jadi aku Di sekolah? Jadi savior nyelamatin orang-orang yang pitak itu gitu. Di sekolah? Iya, melawan ketidakadilan di sekolah. Wes, memang sudah Tidak, ini nyata loh. Iya, di sekolah, di sekolah. Di sekolah dia ini pahlawan. Di sekolah kan ada Jadi- punya patung tuh di depan. Enggak itu. Udah meninggal. punya. Jadi pas di razia dipitak-pitakin tuh aku bawa cukuran rambut sendiri. Enggak, udah aman. Lanjut. Tidak, memang di sini kita kalau jokes kita lewatin. Kita lewatin supaya dia ditambah. Terus pas di razia dipitak-pitakin, nah aneh tuh bantuin ngerapin mereka gitu. Jadi emang Oke. seneng cukur tuh karya gitu bagi aneh, Pak. Tapi sudah punya skill. Tidak pasti. Yang penting botak aja. Ya, iya, Penting rata pada- dulu. Iya, makanya pas bikin barber di Jakarta itu sebenarnya memang mau bikin barber. Cuma dulu waktu itu belum ada duit dan nggak tahu gimana, tapi akhirnya latihannya nyukur anak-anak. Konsepnya adalah Dan anak-anak mau ya. ditanya dulu kerja apa nganggur gitu. Kau tanya dia dulu. Ya, kalau lagi dia kerja apa nganggur? Kerjanya apa? Oh, misalnya di kantoran. Oh, berarti agak rapian. Kalau Pandu begitu kan dia nganggur. Saya bikin ini avatar gini. Tanah. Mohak tapi miring juga. Mohak tengah dia agak di sini. Dan anak-anak mau. Itu miring konsep apa miring kau salah cukur? Salah, Bang. Nggak bisa skillnya. Makanya saya tuh ragu sekali. Saya tuh kayak, kenapa saya merasa insting itu kayak mesti nggak punya kemampuan di barber. Kok nggak punya kemampuan Nggak ya? punya. Sampai Dulu SMA itu berantakan juga. Enggak, asal kan kalau dipitakin di sini ya dirapin aja. Asal dirapiin gitu. Tapi Bukan yang potong. berkembang nggak kemampuanmu dalam mencukur? Kebetulan nggak terlalu sih. Tapi sejak bikin barber itu aku sampai sekarang itu udah nggak pernah cukur di barbershop, cukur sendiri terus. Oh, berarti bagus kok. Kau cukur bagus ya? Enggak juga sih, agak Sumpah. kadang Ada rambut yang panjang sendiri. ya, ada panjang sendiri gitu. Tidak, tapi ini cukup rapi. Lumayan ya ini. Bagus. Makanya ini aku mau buka barbershop juga sebenarnya. Hah? Akhirnya sekarang mungkin Ada. modal kecil-kecilan terus tahu jalannya. Aku pengen bikin barbershop Mimpi tidak lamamu boleh ya? request. Bentar, gimana? Masuk ikhlas. Enggak, dia masuk, ditanya dulu kerja, ya sebenarnya saya kerja apa nganggur? Bos. Kalau dia kerjanya di agensi, berarti dia boleh freestyle. BUMN rapi. Terus juga dia nganggur tinggal sama orang tua apa enggak? Misalnya dia nganggur tinggal sama Ngekos. orang tua. Kalau nganggur ngekos pasti saya bikin, bukan dipitakin, pasti freestyle apa. Jadi isi Sama anak formulir. sekolah. Isi formulir Iya, dulu nanti lah. ada surat perjanjiannya gitu, kalau nggak boleh nuntut. Anak sekolah Kristen, sekolah Islam, sekolah negeri. Sabar. Apa bedanya, Slim? Kalau dia sekolah di Kristen dengan Islam, apa bedanya kira-kira di Ya, kalau rambut? di sekolah Kristen kayaknya kan lebih bebas ya kalau nggak salah. Nah, tapi itu beneran next project mau bikin Barber. Barber. Wah. Terus barber, kalau barber. di konten tadi, lanjutannya di konten. Di barber kok habis itu apa? Mati. Pertama Di situ mati penasaran. Iya. Tidak lanjut juga itu. Dulu sempat karena itu berhentinya gara-gara channelnya konflik jadi nggak bikin lagi. Channelnya konflik. Ya channelnya Itu bukan punya mereka sendiri kan? bukan punya Pama Pras. Tapi ya selalu idenya adalah saat orang semua bikin ini, kita harus bikin yang beda. Iya. Siapa namanya tadi mati penasaran kan orang dulu makan pedes. Aku sama Pras, kita jangan makan pedes doang. Kita harus ada challenge lainnya. Gimana cara ngilangin pedes kalau pakai odol, terus pakai mouthwash gitu. Yang Sudah pedes baru pakai mati motor penasaran lagi. ya, pedes mungkin ya kita Iya. nggak tahu apa yang dia rasakan di situ ya, mungkin bagi Tapi dia itu beneran pedes juga. nggak terlalu iya maksudnya batas pedes orang-orang kan beda-beda. Tapi yang es bang, mereka taruh es di badan. Oh, Dry ice, dry ice tuh yang cari kalau mati lama-lama dua orang ini. melepuh itu juga.
Enggak, Cuk. Enggak, Terus enggak berenang. menyiksa diriku, Cuk. Terus berenang. Sambil berenang. Di dalam es berenang terus ditaburin dry es. Bayangkan. Untung kau orang selamat sampai hari ini sehat-sehat kau sama Pras. Iya ternyata kok research ternyata bahaya sih. Memang bahaya. Ya Allah, ini 2 orang ngapain? Ternyata Pras nggak kerasa karena dia lagi high gitu. Ya itu udah. Masa lalu. Udah diakuin sama dia bro. Iya, dia udah pernah bahas. Ya tapi kan saya berhenti sama Pras biar nggak kena narkoba kan. Kau tuh malah joki. Kau itu Malah lebih parah. Lebih parah. Dari- Iya, apalagi Coki jalurnya beda lagi. Tapi apa ini ya batasan muslim? Kalau komedi kita semua udah tahu lah cara mainnya gimana. Tapi apa pilihan partnernya seorang muslim itu harus kayak gimana? Sebenarnya kalau partner yang penting nyambung ngobrolnya satu referensi sih. Karena kalau nggak satu referensi kan susah Pak. Karena contoh misalnya aku konten bintang tamunya kayaknya ini nggak cocok nih, memang tidak sefrekuensi gitu. Tapi nggak harus bisa dark joke dan lain-lain, nggak. Kan aku komedinya nggak harus dark joke, nggak harus ini. Nggak harus gitu juga. Kalau batasannya sih gini juga yang sering saya bilang, tidak mungkin kita ini sengaja ngonten nyerang orang, nggak mungkin. Yang aku ingin menistakan agama gitu, aku ingin ini nggak mungkin gitu. Semua itu ya ada kritik, dia tahu lah. Ya itu hanyalah keresahan kita, yang mungkin keresahan itu ternyata orang nggak terima gitu. Iya. Tapi ya bukan berarti kita. Aku sering sebel kalau orang, lu kok memprolog agama sih. Misalnya aku dulu ngepost soal anak kecil sahur bangunin yang berisik. Temanku tuh dia non Islam punya anak kecil. Pas aku post itu kan bukan aku menjelekkan puasa dan sahurnya, ya kelakuan orang yang berisik ini yang harus ditindak gitu. Tapi orang kan itu bukan ajaran agama. Bukan ajaran agama bahkan. Dan harusnya kan kalau puasa ya menghormati gitu. Kenapa malah berisik gitu? Kalau aku ngomong itu orang pasti banyak yang kaget dan akan, lu kok sering nyerang agama Islam sih? Nah, berarti Anda juga tidak mungkin mau sama partner yang memang tujuan awalnya sudah memprolog. tidak mungkin. Tidak akan mau juga gitu ya? Coki pun tuh tidak pernah dengan, ini off air pun dia nggak yang, atau kita memprolog. Bahkan dia beberapa kesempatannya dia pengen membantu dakwah Habib. Coki Dulu sih kan. Pardede. Iya. Membantu dakwah. Iya, karena ini serius. Dia pengen membantu dakwah karena Coki yakin kalau Islam yang damai itu tersebar di Indonesia kuat, dia jadi bisa berateis dengan santai. Dia punya maksud. Dia punya maksud, bro. Bukan dia mau masuk Islam, tapi dia pengen suatu hari dia berkepercayaan juga ya santai, dia bisa. Iya. Pokoknya apa yang dia percaya boleh dia lakukan. Iya, gitu. Nah, kalau itu kan bebas sebenarnya. Iya. Tapi saya mau boleh satu pertanyaan serius. Boleh, Pak. Kan ini banyak sekali. Saya tuh justru merasa juga ya, maksud kita ketika di publik ada sesuatu yang kontroversi, saya pernah lah beberapa kali mengalami gitu. Kau pernah sedih tidak terhadap impact yang terjadi yang kayaknya bukan ini deh? Aku sedihnya tuh karena orang jadi salah paham, terutama yang apa kejadian yang mana? Terutama yang bahas agama sih. Kejadian yang mana yang spesifik yang kayak orang tuh salah pada hari itu. Mereka itu kenapa itu terjadi pada momen seperti itu? Satu, misalnya aku sering kontenin membela soal pembangunan gereja. Orang tuh pada lu nih belain orang Kristen terus. Nyerang gitu. Islam tapi bela. Nyerang Islam dan belain orang Kristen. Dan beberapa yang komen ya mungkin sesama Islam dan sesama Madura, itu paling lebih sedih lagi. Kamu ini malu-maluin orang Madura katanya. Pada itu aku sedihnya karena enggak loh, maksudku tuh nggak begitu. Tak pikir Tapi itu nggak apa-apa. Ya itu yang aku sedih karena sering dianggap menyerang Islam, terus juga lebih ngebelain umat Kristen. Bahkan ada yang absurd lagi, ini orang kalau nggak jualan agama nggak makan.
Bahkan ada yang bilang, ini orang sering belain Kristen, kayaknya dapat duit deh dari pendeta-pendeta gitu. Dari Padahal kok tidak banyak kan? Padahal tidak banyak kok dapat dari situ. Tidak kan? dapat. Nggak ada. Saya udah datang kayak ini. Ke Cilegon waktu itu Pak, daerah Serang apa Cilegon waktu itu. Cilegon dengan dia nggak boleh bangun gereja. Saya datang ke tempat itu. Apakah dapat duit, dikasih duit sama orang gereja? Enggak lah Pak. Malah gara-gara saya konten gitu orang jadi ya tadi, wah lu nih nyerang Islam. Jadi itu yang sedih sih. Sebenarnya kan harapan orang-orang itu terhadap kita itu kan sebenarnya ini ya. Iya. Ketika ada misalnya bangunan ibadah itu kan tujuannya biar orang melakukan kebaikan kan, beribadah gitu. Jadi kalau ada tempat ibadah belum punya izin, itu memang harus kita datang, geruduk dan kita tanyakan. Kenapa dia belum dapat izin? Mari kita bantu. Iya kan? Oh, susah dari warga sekitar. Kita sebagai warga sekitar kumpul. Kita warga sekitar yang baik, mari kita bantu. Gitu. Karena kan apalagi yang sudah dapat izin tapi digeruduk itu aneh banget sih. Karena maksudnya secara ajaran Islam pun dilarang untuk gini. Ada yang lebih gimana? Ada di suatu daerah udah diizinin gerejanya. Orangnya nih gara-gara kontenku yang kesana, akhirnya orang ini dinotis sama DPR. Jadi pendeta-pendetanya pada ke gedung DPR ketemu komisi berapa, oke, akhirnya diizinin di daerah situ. Udah diizinin pintu masuknya di tembok. Kenapa pengen itu sih ngalangin orang? Itu maksudnya kan kayak anak kecil. Oh boleh deh, silakan deh. Tapi tembok batai beton lagi tuh. Itu yang. Terus tapi aku sama pendeta Yeri udah nggak Muslim nggak usah ikut yang ini lagi gitu. Karena ini takutnya kalau terlalu push ya nanti malah konflik di daerah sananya gitu sih. Gitu. Itu yang paling sedih, kesalahpahaman orang tentang maksudku. Karena kita kan nggak pernah klarifikasi maksud itu. Kadang-kadang kalau saya isu-isu kayak begitu tuh karena memang di satu sisi karena terlalu sering dikasih panggung. Dan ketika dikasih panggung menang. Karena kalau tidak dikasih panggung, sebenarnya hal-hal kayak begitu tuh tidak di banyak masyarakat itu tidak terlalu ini. Kayak orang Buton ya, saya punya kampung ya. Saya kalau bilang kayak kita bantu dong orang yang bangun gereja, mungkin orang-orang Buton juga yang pikirannya mungkin agak sedikit ini pasti pikir, Hari, kok tuh orang Buton kan Islam banget, 100% Islam. Kenapa kau berpikir untuk bangun gereja? Mungkin gitu. Tapi sebenarnya di kampungku sendiri ada aja bangun gereja gitu. Gereja dibangun, tidak pernah ada konflik agama di kampungnya saya. Padahal kalau mau dibilang orang Buton 100% Islam gitu. Tapi tidak pernah mendiskreditkan atau menyepelekan atau memusuhi agama lain itu hampir tidak pernah gitu. Mungkin insiden 1-2 mungkin ada. Pasti Anda nggak kaget kalau kayak begini kan? Apa ini? Ini kan peci-peci semua, tapi pikul apa? Pembangunan gereja gitu. Di mana? Di Fakfak. Iya. Maksudnya banyak. Dan sebenarnya itu menurutku kalau dikasih panggung yang menjurus pada ada konflik nih di sini, konfliknya di highlights, dikasih spotlight. Orang jadi fokus bahwa ada ya konflik agama. Tapi kalau misalnya kita tidak kasih highlights itu, saya pas pulang kampung kemarin saya lewat itu kan. Sebelah masjid, rumah perkampungan warga. Tiba-tiba ada satu gereja nongol. Terbangun itu ya? Terbangun gereja gitu. Terus saya lihat kayak, wih. Maksudnya bukan begitu, bukan. Bercanda. Tidak, saya lihat itu kayak alhamdulillah gitu, kayak maksudnya bisa ya. Karena saya tahu masyarakat saya orang Buton itu Islamnya cukup solid gitu. Tetapi untuk rumah ibadah agama lain pura ada. Maksudnya itu dalam satu ruas jalan itu saya rekam itu kayak, ada pura, ada gereja, ada ini. Dan gerejanya itu gereja tradisional yang maksudnya kalau gereja yang mungkin gede, terus punyanya orang mampu, yang pasti dilindungi sama sistem, mungkin itu wajar ada gereja. Ini enggak, gereja biasa aja di tengah-tengah masyarakat perkampungan. Di sana di tengah-tengah kota gereja sama gereja justru bersebelahan. Aku mengerti bahwa memang karena mungkin misalnya ada penggerebekan penutupan gereja gara-gara di pos, mungkin akan nge-trigger orang, boleh ya gereja, boleh. Tapi ada juga kalau ini nggak viral, ini nggak akan nyampe ke pihak yang berwajib. Maksudnya kalau ini rame-rame tapi diam aja di kota yang aku samperin itu berapa puluh tahun tuh nggak ada gereja. Sampai sekarang mereka tuh kalau mau gereja
harus ke kota lain dulu. Masalahnya izin pendirian bangunan buat orang beribadah juga memang Harus di pemerintahnya kan agak SKB sulit. 3 Menteri itu kan memang Itu terus menyulitkan syaratnya kan gitu. banyak nih. Nah takutnya adalah ketika suatu gereja susah dibangun di situ sebenarnya karena pemerintah, orang malah pikir warga sekitar yang nggak mau. Nggak, biasanya tuh nyangkutnya kadang di Pak RT. Tiba-tiba Pak RT-nya kalau suruh tanda tangan, stroke biasanya langsung. Enggak, karena syaratnya banyak sekali. Dia harus punya 50 warga. Dia harus punya ini. Ya. Jadi kalau belum itu, ya siapa yang mau tanda tangan juga? Yang susah juga dia bangun gereja nggak boleh. Di ruko digerebek. Di rumah Di diusir. rumah digerebek juga. Online aja digerebek. Waktu Iya. itu di daerah mana online. Ini gimana caranya online? Karena dia nyedot kuota warga situ kayaknya. Dia pakai yang parabola anak kosan itu, yang buat narik sinyal. Starlink. Buat solusi gereja. Iya iya. Saya mau kenapa sih kita seingin itu menghalangi orang ibadah? Iya, Tapi ketika ada koruptor yang nyata-nyata maksiat, kita tidak menghujat segitunya gitu. Padahal Itu maksud yang lu, bikin dia juara 3 nih. tidak maksudnya iya nggak sih? Ketidakadilan hatinya kita. Saya upai kan. Orang mau ibadah nih. Juara 6. Ini juara Orang mau 3. ibadah supaya dia jadi lebih baik, Iya. ya kan? Kita halangi. Tapi orang mau korupsi supaya dia lebih dapat banyak uang, kita dukung. Wih, ya kan? Juara 3. Itu Pesan moral ini. Juara 3. Pada Indro, standing post. Iya. Nah, tapi nggak mau masuk ke arah kayak misalnya kan sekarang itu lebih kepada kejadiannya kan. Kenapa nggak berbalik? Mungkin yang orang pengen ya, orang pengen adalah Muslim berbalik, lebih dekatin diri ke yang Islamnya buat ngapa ya? Mendidik mereka, buat ngapa ya? Nggak tahu. Apa ya? Betawi. Gini Slim. Menurut gua ya. Buat mendidik mereka jauh lebih paham bahwa sebenarnya di Islam itu kalau orang tidak mengganggu kalian, dilarang untuk mengganggu agama lain. Iya, gitu, sebenarnya kan? mungkin kalau kita lihat Abu Janda, menurutku pribadi dia terlalu brutal. Setuju. Bahkan orang Islam pun sebel. Setuju. Karena caranya mungkin dia mau toleransi, tapi orang-orang tolol ini kan lu mau ngasih tahu tentang kedamaian Islam, tapi Tidak dengan damai. bahasa tolol. Tidak ramai. Itu Ya nggak apa-apa. Saya setuju kali. iya benar, karena kalau aku susah juga Pak, karena aku komedian. Betul. Ah, lu Mainnya ngelawak- jokes ya. ngelawak aja lu. Ini lagi ngelawak gitu maksudnya. Ini ngelawak. Kelakuan kalian lucu. Ada di Kalimantan tuh tulisan gereja dicopot sama warga. Terus habis itu disamperin orang, dipasang lagi. Iya. Ya gini. Terus diomelin kan orangnya kan, ngapain di sini? Enggak, ini apa kita? Enggak, apa ini tanah kami. Sebenarnya susahnya komedian itu. Maksudnya kita ini palingnya tipis-tipis gitu aja. Nggak bisa terlalu, hei teman-teman tolong. Justru aku pengen berharap, ini harapanku. Komedian aja yang anggap aja nggak ngerti agama, yang banyak dosa lah, itu aja concern sama hal ini. Harusnya itu ustadz-ustadz, habib-habib, Lebih banyak bicara ulama-ulama, gus-gus itu juga speak up dong soal ini. Maksudnya warga, umatnya itu Dikasih benar, mungkin kalam. diajarin ini. Pada mereka mau satu tujuan. Istirahat lah, sehari lah istirahat. Satu tujuan. Jangan berantem dulu, justru kalau ustadz-ustadz ini yang gereja jangan ditutup loh. Ya karena nomor 2 kan setelah agama Islam ya masyarakat terbanyak. Makanya orang Indonesia gini, kalau lu nggak ngucapin Natal, enggak, untukmu agamamu, untukmu agamaku. Keren. Untukmu agamaku. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau kayak tadi itu tukaran Untukmu agamaku, untukmu agamaku. Kenapa saya jangan jadi ustaz? Itu aja salah. Maksudnya orang-orang Indonesia kan kalau nggak ngucapin Natal ya tadi, untukmu agamamu. Tapi kalau ada yang mau bangun gereja, Ya, tunggu dulu. agamamu urusanku. Iya. Emang agamamu. Tapi gerejamu urusanku. Itu yang kembali Iya. lagi ke pertanyaan hari tadi, kenapa, apa yang sedih? Itu bikin kamu sedih. Iya. Maksudnya kesalahpahaman itu. pernah nggak kau punya tingkah di sosial media atau konten itu sampai merambat ke hal yang kayak ini saya tidak mau sentuh, kayak saya misalnya kan,
Kalau Dia tidak misalnya mensentuh soal statement politik saya, hubungan antara mertua dan menantu itu satu buka punya mulut, bukan itu aja. Bukan itu. Karena itu udah diurusin gaib kan. apa kalau itu apa? Masa Ya, kemarin saya chat dia bang. Bang Muslim, Fuck you berdua memang. kita geser ke jam 3 ya. Bang Ari soalnya lagi ada kerjaan dulu. Iya. Oh oke aman, dia mau pergi ketemu mertua kan aman. Kalau gitu saya mundur. Fuck. Terus balasan mana tuh harus kita bongkar balasan mana? kita bongkar ya. Aku bilang, oke jam 3 ya. Mungkin masih ketemu mertua gitu. Mamat bilang masih harus bakar dupa sih. Istrinya nggak hirup dupa 2 jam jadi sadar. Di belakang Ini bro, mereka ini kalau di depan tuh cinta sejati. Begini, nanti di belakang Ari Dupa. Abdur Arsan juga sama aja kamu semua. Jangan kamu pikir manusia-manusia ini. Abdur, ada materinya bahkan begini ya. Lebih jahat dari kita semua. Jangan-jangan kita semua ini dihipnotis oleh ilmunya dia. Anjir, iya. Karena kita pernah Jangan kok makan lihat bareng juga, dia. tiba-tiba. Jangan-jangan yang benar-benar sadar cuma mertua. Kita semua ini kena ilmunya. Plot twist-nya. Bayangkan Abdul Arsyad. Udah nyalain nggak dupanya? Dia sampai tanya, kok pernah makan di rumah Ari Kritik? Pernah lah. Saya juga pernah. Siapa yang juga pernah? Kita semua yang teman-teman ini pernah kan? Makanya kita pernah kena ilmunya. Anda pernah ke Bandung sama dia? Iya. Nah, Anjir. Muala tuh cuma muala itu sambal. Masa pisang pakai sambal? Ya, ini wajar sih. Sorry nggak dulu deh. Iya. Tapi kalau datang di sini kok tidak bawa, kok punya bebek caro kan? Udah datang belum bebek caro? Dikirimnya pakai lalamu. Oh, tapi kita belum kasih info. Tadi Berarti sama-sama lemari-lemari itu ya, biasanya. Lala Move itu apa? Lala Move yang ngirim barang. Jasa-jasa orang-orang. Padahal udah deket. Nanti ditunggu aja sambil kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, boleh. Jadi gimana kabar Mama? Anda terlalu Tadi saya bukan, saya punya pertanyaan tapi belum Iya, selesai boleh, itu. boleh. Maksudnya, kok kan kontradiksi sekali di Iya. sosial media atau Iya. pernah nggak melanggar sesuatu yang kayak misalnya serang keluarga, serang kredibilitasnya, misalnya orang tua di rumah sampai Iya, sudah iya. resah gitu kayak Iya. Slim. Maksudnya itu, kalau saya tuh lebih rentan itu. Oh iya. Saya kalau misalnya dikatain sosmed infotainment atau apa, Iya, saya urusannya juga di kalian. fitnah-fitnah mereka Santai. aman-aman saja Tapi kalau selagi sudah- orang tua saya tidak terpengaruh dengan fitnah. Pernah nggak kok punya sesuatu yang kau lakukan tuh? Satu paling yang nggak mau aku sentuh banget itu adalah fans bola Indonesia. Hah? Kenapa tuh? Masa harus dijelasin sih? Seram. Baik-baik aja. Bukan, maksudnya Karena- mereka akan nyerang ke orang tuamu gitu. Enggak, aku tidak tahu akibatnya gitu. Maksudnya aku tidak tahu resikonya. apa yang akan terjadi. Takutnya kan fans bola Indonesia ini klub-klub kota-kotanya kan pada fanatis. Oh iya, Aku lebih ke takut klub sama bola. itu ibu doang. lokal. Podcast musuh masyarakat satu-satunya yang menurutku kurang lucu adalah yang bahas bola Indonesia. Karena saking Hati-hatinya. takut Coki itu sama Tuhan aja nggak takut bro. Kan nggak percaya Iya juga ya. Dia lebih percaya fans bola Indonesia. Iya, karena nyata. Karena ancaman yang nyata. Petir neraka belum tentu. gitu ya. Masa mau bernasib kayak Benny kan? Iya, itu tuh yang sangat-sangat waktu itu aja Om Bobby itu road manager MNI. Iya, tahu. Terus dia ketemu Firza anak Surabaya kan, dia rekam, bonek, cancok nih bonek. Padahal Bobby ini bonek juga gitu, dia orang Surabaya, tapi maksudnya ngatain Firza, opo bonek. Rame pak, ini Bobby loh, Bobby, itu siapa nggak tahu, ada yang tahu Bobby nggak? Tapi orang random aja bisa kena masalah gitu. Iya. Jadi aku nggak mengatakan bonek kejam dan lain-lain, tapi ya mungkin karena dia ngatain supporter bonek, jadi orang bonek pada marah. Tapi kau Sakira mania.
Mau juara nih. Juventini sih, kita Juventini. Mau juara nih Madura ini. Iya, Apa belum tahu ya? Besok lawan Persib tuh. Iya. Itu satu-satunya yang Anda bilang Persib pasti kalah. Menurut Anda? saya mendukung Madura United. Iya, tapi Madura United. iya. Tapi saya ada bebek caro di Bandung sih. Tidak. Fans sekarang menurut saya sudah lebih terbuka. Lebih terbuka. Tidak se-ekstrim itu lagi. Kalau saya percayanya begitu. Maksudnya kan setelah banyak hal yang terjadi di sepak bola tahun-tahun kemarin kan, kayaknya juga fans juga sudah percaya lah bahwa nyawa itu lebih daripada sepak bola. Iya. Tapi itu berarti batasnya sepak bola doang. Karena Fans bola sekali doang. lagi meskipun mungkin faktanya orang udah pada lebih santai, cuma Ada ketakutan satu aku nggak terlalu ngerti soal bola Indonesia dan lebih nggak tahu efeknya apa gitu. Itu sih yang Kalau tidak mau pemerintahan? dibahas. Kalau pemerintahan kan udah di dalam pemerintahan. Marcel kan Tangsel tuh. Anda di Madura ya katanya? Saya mau jadi Bupati Bintaro sih dulu sih. Yang kecil-kecilan Bupati Bintaro. Tapi kok bisa masih berani bikin jokes-jokes soal pemerintahan atau enggak? Masih aku sekarang beberapa konten ngeritik Bea Cukai, ngeritik KPI juga kemarin. Masih. Itu karena kita udah di dalam. Nanti KPI sorry sekarang nih. kita harus setor loh. Saya tanya, dia kalah. Kalau jadi. kalau saya sih saya tidak pernah ragu. Dengan KPI saya tidak pernah ragu. Maksudnya kayaknya kontenku santai gitu. Iya. Menghibur-hibur aja, light. Kok terganggu tidak dengan aturan baru dari KPI mengenai penyiaran itu? Itu pas aku baca katanya kalau kita mau upload video, itu harus disetor ke KPI dulu. Sebelum tayang untuk verifikasi ya. Gini nih KPI, proses kita bikin konten aja tuh lama, ngedit berapa jam, render aja itu berapa jam, masih harus dikirim ke Anda. Sementara kita butuh tayangan 1 minggu 1 kali. Bukan, kita tahu kinerja negara ini sangat cepat sekali kan. Iya. Saya yakin baru bisa tayang 2 tahun lagi, Bang. Udah nggak relate, server jebol nanti gimana coba. Kita mau bahas, wah ada ini nih kejadian ini nih. Bener. Sudah 50 kejadian baru kita mau bahas kejadian yang kemarin kita tayang. Paling baru tayang soal Arya Wiguna. Udah bisa update berarti kalau harus kirim ke Makanya, KPI. jujur saya nggak meragukan kinerja Anda, saya meragukan kecepatan internet Anda sama iCloud Anda cukup nggak tuh Google Drive-nya? Memenuhi itu semua ya. Iya, terus juga apa dasarnya Anda menentukan ini pantas Layak tidak apa pantas? tidak? Gimana dia menonton video? Dan menurutku Berarti begini. standar apa namanya YouTube akan sama kayak TV dong. Makanya. Berdasarkan standarnya KPI. Tapi yang setahunya saya sih kalau kayak di enggak tahu nih undang-undang penyiaran yang baru sistemnya seperti apa. Iya. Kalau kayak yang dulu kan yang di televisian yang sensor dan memutuskan itu tayang apa tidak kan bukan KPI. Bukan. KPI hanya mengawasi. Kan? Ketika ada yang dirasa pelanggaran baru ditegur. Benar. Tapi itu pun berdasarkan pelaporan. Iya, iya. Jadi harus ada yang lapor. Nah, kalau misalnya prosesnya masih sama seperti itu, misalnya nih Muslim tayang materinya seperti ini. Iya. Kalau ada orang yang tidak suka, menyinggung nih. Ya, Laporin. kan berdasarkan Baru laporan. diterisi apa? Memang setiap kita mau konten harus kita kirim dan mereka Iya, izinkan. katanya harus verifikasi. Oh, itu gitu. kayak lembaga sensor dong jatuhnya, bukan ini lah. Yang lucu kan adalah kebanyakan konten di YouTube itu kan kalau dari konten kreator lah, monolog, terus kemudian podcast begini, atau 2 orang mengomentari sesuatu, 3 orang mengomentari riak-riak gitu, atau kayak yang apa namanya pengen siaran, ya kayak begitu, ada kocak apa gitu. Bayangkan yang kalau kita komentari adalah KPI-nya, terus kita harus kirim ke KPI. Terus mereka baca, benar juga nih, benar. KPI kocak, wah cuak siapa gitu. Pas baru dibuka, ngapain nonton ini? Anda nggak ngerti bangsat. Gitu ya. Ini sedang ada. Lucu banget ya. Urusannya Jok Irfan Hakim sama Ramzi di Indonesia. Masa Anda nontonin TV aja? TV aja. Terus satu hal lagi begini. Iya. Kenapa harus ada itu? Alasannya sebenarnya apa? Dasarnya apa? Misalnya katakanlah banyak beredar konten-konten tidak mendidik. Benar. Yang membuat orang tidak berakhlak ya. Katakanlah seperti itu. Benar. Menurutku ya, yang kita harus kan kayak pelecehan seksual, bullying itu kan memang mungkin ada lah. Iya. Tapi sebelum dia urus kita punya konten digital mengenai bullying dan pelecehan seksual, kan di KPI ada. Urus aja dulu di internal.
Selesaikan dulu itu kasus bullying. Bayangkan KPI harus Iya kan? review konten. Tapi iya kan? Konten yang begini. Kasus bullying di situ sudah selesai belum? Iya dong. Udah ngurusin orang. Udah urusin dalam dulu deh. Kalau kalian misalnya mau menegakkan agar bangsa ini bermartabat, Dimulai dari dalam dulu. Boleh nggak? Dan kan ada ribuan bahkan jutaan konten ya. Maksudnya setiap hari mereka mau berapa banyak orang di sana yang review. Makanya. Ada orang di sana kerjanya cuma nonton doang. Oke, aman, akhlaknya bagus nih. Gitu doang gitu. Oke, di akhlak bagus nih gitu. Harusnya kalian belajar tuh. Nih, kalau yang benar itu adalah KPI undang Tretan Muslim. Jadi narasumber. Nah, belajar bagaimana konten yang menarik dan tidak menarik berbahaya. Jadi undang Bang Deddy Corbuzier. Iya. Bang Denny Sumargo, Tretan Muslim. Lagian sih Undang mereka untuk Diskusi gitu. bagaimana caranya kita punya aturan. Apa yang bisa bikin digitalnya kita meningkat? Ya. Tolong dong kasih kita aturan dari kalian kira-kira yang mana nih yang belum diatur nih. Bukan kamu tiba-tiba datang kamu bawa punya aturan yang bikin tapi orang yang susah. salah juga mereka. Kenapa? Siapa suruh mereka mau protes soal konten-konten digital yang di pemerintah, malah ke Menteri Pertahanan. Ngapain? Menteri Pertahanan urus pertahanan aja nih. Ngapain kalian untuk mengeluarkan keresahan soal mereka dunia bicara digital ke Menteri Pertahanan? Saya dapat itu. Karena Saya juga diundang tuh. diundang juga ada. Oh, Diundang juga tuh, ada undangannya. Tapi saya rasa salah sasaran nih. Tapi kita yang lupa, kita yang skip. Apa tuh? Udah benar. Undang-undang penyiaran itu mereka kan resah nih Muslim dan kawan-kawan. Memang ke Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu itu sudah akan jadi presiden. Nanti Menteri Pertahanan yang pilih Kominfo. Nanti nextnya kan? Kan beliau jadi presiden. Beliau yang pilih Kominfonya siapa? Iya, soalnya betul. selain Cenayang orang-orang ini. linknya itu. Cenayang. Kalian sudah tahu dari awal. Enggak, karena linknya dari Deddy itu doang. Kalau waktu itu Om Deddy ngajaknya Menteri Kelautan, ya kita ke laut. Ada teman Tiba-tiba datang ke Menteri Pertanian apa nih Pak? Lucu Ya ini banget. saya masalah penyiaran. Oke, bagus itu. Nanti siarkan pertanian Ini ada video-video bandeng, ikan tuna, lebih kepada link aja. Bagus nih. Saya mau tanya lebih pribadi nih. Ya. Anda kan sudah punya anak ya? Ya. Hazel ya? Ya. Mulut Anda setajam ini kan? Apakah maksudnya di rumah tuh Hazel juga terinfluence? Apalagi kalau video sama Coki itu yang dia nggak mau ada Coki. Dia benci Coki Pardede. Anaknya. Hazel tidak suka Coki? Tidak suka. Kenapa Dijauhkan tidak suka Coki dari paman Coki. Kadang Coki ngomongnya apa gitu Slim. Gue pengen ngomong anak lu kayak Oh dia berusaha membawa Hazel ke dark side. iya, yang nanti gue ketemu anak lu terus gue ngomong gini. Ya jangan dong, Cuk. Begini ada. Tapi itu Proteksi juga, Bro. begini. Anda memproteksi anak Anda Iya. dari omongan Coki. Coki. Tapi Anda memberikan omongan Coki ke seluruh rakyat Indonesia. Kamu pikir tidak ada anak-anak yang mendengar Gimana itu? tuh membentengi apakah nggak apa-apa juga kalau misalnya Kan itu tugas bapak mereka masing-masing. Jangan dengerin Coki, maksudnya Tapi kamu jangan itu kayak kamu bawa Coki nih. Coki. Terus kamu minta orang semua jangan dengerin Coki. Punya anak jangan gitu. Enggak, kalau ya Coki karena sering bercandain ke Angel tapi ya bercanda aja. Iya. Karena kan Coki juga nggak punya anak juga ya. Kenapa? Terus ini apa? Coki itu yang kau hindari dari Coki. Yang statement begitu ya, gak usah ada tanya kenapa ya. Terus ada tanya kenapa. Ya kan memang dia belum punya anak sekarang. Iya belum punya. Ya. Dia punyanya anak anjing sekarang dia. Anjing beneran. Pelihara. Iya memang stereotip. Jadi kalau bicara bisik-bisiknya saya mau tadi. Aduh lucu ya paling Dia pikir orang tidak dengar itu. sejak punya keluarga Agak sebenarnya sumberan. sebenarnya sebelum punya keluarga sejak kasus babi kurma dulu itu pasti lebih hati-hati sih. Gimana kita tetap nyampein ya poinnya ini adalah komedi kan kalau nggak salah diajarinnya adalah kita komedian itu tidak bertugas mendidik negara, kita tidak bertugas mencerdaskan bangsa, kita lucu aja. Tapi ya kalau ada pesannya ya tanggung jawab masing-masing ya itu tanggung jawab kalau ada masing-masing. pesannya. Tapi karena sejak kasus babi kurma ya kita sangat-sangat memfilter lagi ya tidak sebut tokoh, tidak sebut agama tertentu yang spesifik ini gitu sih. Dan
ketawa coki sih yang harus dikurangin. Iya. Terlalu menyakiti. Semua hal kalau misalnya cok ini hukumnya ini. Jadi penistaan, bener. Tapi ketawa semenjak- coki, semenjak setuju. dia- Ketawa coki itu Dia habis penistaan. kasus kemarin kayaknya ketawanya udah mulai aman deh. Karena udah Tidak juga saya konten masih tetap aja bro. Iya masih sih, tapi sudah berkurang dibandingkan dulu. Kayaknya semua hal dia ketawain deh. Iya, dia apalagi yang pembahasan tertentu, tokoh-tokoh tertentu gitu. Wah, pasti kayak seneng banget. Nah gimana tuh kalau si Azel bapaknya aja mulut setajam ini gitu, maksudnya akan membentengi dia kayak gimana? Apalagi kan konten Anda itu ditonton, dia tumbuh dikit juga dia akan bisa mengakses. Kemarin itu pas saya syuting sama orang saset, orang mini, apa ya bahasanya? Apa ya? Nggak tahu. Baterai A3. yang kecil pokoknya ya. KT. Iya, KT. atau cebol lah biasanya. Dwarf. Dwarfisme kan memang ada. Nah, ada. itu pas dia syuting sama dia, ada waktu itu Eli Perilaron kalau soal dia. Memang julukannya itu. Hazel ikut syuting. Jadi dia ikut in frame. Aku suruh tanya, Hazel tanya, kakak makan apa? Hazel malah nanya. Kakak ini sebenarnya apa? Kata. Serius. Ada gitu. Hazel lah yang gitu. Cuplikannya ada. Hazel lah yang gitu. Itu di situ kok merasa kayak, darah dagingku ini. Kinetiku mengalir. Siapa kadang dia, aku nggak tahu ya, mungkin respon anak kecil. Ada Hari Otong tuh teman kita, anak Surabaya. Dia lihat Hari Otong, haha, Om Otong lucu ya, kayak Pigis gitu. Berarti Pigis apa Pigis? Pigisnya ini. Masa dia nggak tahu Cocomelon? Memang anak orang timur nonton apa? nonton Titanic kita masih Titanic. Saya masih zaman kecil nonton Titanic. Kecil cuy. Terminator. Cocomelon SD kelas belum 1. ada. Ya apa itu? Masuk. Siapa lagi nih? Bang Ahmad. Ada pawangnya, kita tenang. Kita tenang. saja. Kita Ada aku pawang. diam aja. Ngapain? Ada apa mas? Enggak, mampir aja ke sini habis berkuda. Maksudnya berkuda. Kok hobi kuda? Kegiatan. Hobi berkuda. Iya, habis main berkuda. Habis main berkuda. Ya, terus ngapain ya An? Setiap ada bintang tamu muncul terus. Kenapa? Ini ngapain? Mampir aja ke sini. Udah kan? Udah mampir kan? Ya udah balik. Enggak mau ngobrol dikit sama Cak Mas. Oh iya, itu duduk di situ. Kita santai aja, Mas Ari. Saya tidak mau terlalu Saya tidak mau terlalu Saya takut terlibat. salah bicara soalnya nih. Ya, Agak dia dangain biar. iya diangkat. Apanya geraknya sebenarnya? Nah, gitu aja gitu. Sebenarnya Aan. Aan. Memang orang aneh namanya Aan. Android ada. Nama lengkap tanya dong. Nama lengkap siapa? Aan Paujan Rahman. Nama keren? Nama Instagram. Nama Instagram Aan Gigit Bibir. Mau ngapain? Mau ngobrol apa? Mau nanya apa? Tahu nggak ini siapa? Di sini. Ini frekuensi. Makanya radio ada di situ. Kita taruh radio karena frekuensinya Sinyalnya suka- biar jangan hilang-hilang. Suka hilang. Jadi kebetulan aku ada terapi sonar lumba. Itu buat apa sih? Ini buat. Dicari beneran memang Bang Muslim. Bang Bagus. Muslim. Ada efeknya itu. Iya ada. Coba nih. Ini cocok buat Anda. Nah. Video lumba-lumba. Terus ada yang. Nah itu sering dengerin itu mas. Pawang. Nanti Pawang. lurus sendiri. Dia nanya apanya? Apanya lurus sendiri? Nah itunya. Niatnya. Iya, Niatnya. Niatnya dan pandangan ke depan gitu. Kamu tanya Mau apa? tanya apa? Ini apa? Cak Muslim kira-kira Aan bisa ikut kontes Take Me Out enggak?
An masih bingung. Take me Take me out. Take Newton out. Iya. Take me out. Take Newton out. Iya. Take me time out. Boleh? Masih bisa? Masih ada? Cek fisik dulu ya. Kriteria masuk? Aman, ngobrol 10 kata bisa lancar? Lancar? Coba. Saya ingin pergi ke sini gitu. Saya ingin pergi ke sini-sini. Jangan disebeli. Dia Contoh, maksudnya kalau kamu kau punya ngomong sampai 10 kata. kalau kau punya mutan kan kebanyakan luarnya kan. Iya. Ini dalam. Inner beauty. Prosesornya. Ini prosesornya. Inner beauty-nya nih. Oke, coba 10 kata. 10 kata itu salah satu tesnya karena kan kalau ditanya biar Aan tipe ceweknya seperti apa? 10 Jawab kata dengan ya. 10 kata. Tipe cewek seperti apa? Jawab dan 10 kata. Tipe cewek rajin, terus berbakat ya, sayang sama orang tua. Nah, terus rajin pembersih. bersih. Wipol maksudnya. Cukup dari komunikasi udah oke. Udah oke. Oke ya. Iya. Bisa ikut ya, take muter out. Bisa. Bisa. Udah, satu itu aja. Kenapa? Apa motivasimu kau ingin take me atau ikut me mutan emang cari jodoh. out? Iya, cari jodoh. An cocoknya sama siapa? Cocoknya sama ada cewek nanti akan saya undang, dia ngomongnya pelan. Jadi Oh, pas. Enggak, ini ada real dia. Bukan di slow mo dia. Enggak ada Memang step bawaan. speed. Bukan FPS 6 dia bukan. Jadi dia ada memang cewek dia ngomongnya pelan. Kau rasa itu akan cocok dengan Aan? Iya. Kalau Aan kan mikirnya agak pelan. Jadi dia gampang mencerna, tidak akan miskom. Jadi misalnya Bagus nih, itu. aku ceweknya Aan mau makan apa? Kayak Dani Aditya. Kau jawabnya apa itu? Jawabnya apa? Ya bingung juga jawabnya. Udah sepelan itu rasanya. Padahal udah sepelan aja itu. normal. Padahal udah sepelan itu. Jadi udah. Kenapa bingung jawabnya? Kalau Pri Laron, Kamu mau Pri Laron? kalau Iya, maksudnya Kalau apa? kalau Pri Laron, Iya, kalau dia ngomongnya lancar. Tapi dia suka hinggap di lampu-lampu. Mau kamu sama Pri Laron? enggak. Kok nggak mau? Itu ceritanya itu mau di skrip. Emang dia selama ini ikutin skrip? Oh enggak ya? Dia tidak tahu ada skrip di dunia ini cuy. Sakit cuy, hati-hati cuy. Emang sakit. Doang anjir. Iya. Ya. Nanti kita daftarkan. Oh, udah keren, kelihatan gagah sekali. Gagah sekali. Kudanya diparkir di mana? Di depan. Di jalan raya depan. Kok pergi sana Kudanya nanti. siapa itu kau ambil? Udah orang. Ini topi apa? Cowboy. Paham ya? Berarti masih di antara reality dan Oke, terima kasih An ya. Terima kasih, An. Hati-hati An. 2 tambah 2 berapa? Opat. Opat. Ya. Oh iya, terima Mau mencoba kocak. Mau coba. Woi, tangan. Suka jepitin tangan di pintu dia. Iya. Sam, 1 sampai 10, seberapa wai, An? Agak sebagai Profesor X ya saya biasa menilai. Dia sebenarnya masih dibilang why ada normalnya gitu. Iya. Menurutku dia masih beta consciousness gitu kayak dia mau tidur tapi nggak tidur gitu. Dia tapi ngigau Mau tidur tapi nggak tidur. kadang gitu kadang. Nah, dia masih kesadaran itu di realita atau enggak gitu. Kayak orang masuk ke rumahnya pencuri dia lihat tapi kayak nggak sadar. Iya, Pas dicuri. bangun baru, emang ada maling masuk gitu. Oke, Bang Muslim, makasih banyak. Sama-sama. Thank you. Ini adalah pertama kali saya di podcast orang-orang timur dan enggak ini. Bukan perasaannya. Kenapa tatapan Anda seakan-akan saya mau rasis? Saya Saya tidak curiga rasis. Saya melihat orang timur terbanyak itu selain hari ini karena lumayan rekor. Banyak bro. Melihat orang timur terbanyak kedua tuh di show Hari Kritik. Ilmu hitam. Ya ilmu itu. Yang dance. Orang timur dalam satu waktu itu kayak Banyak banget. over orang timur gitu maksudnya. Over the zone. Tapi pertama pas ikut Gibran ke Kendari kalau saya di Pulau Komodo itu
orang timur NTT dong, Pulau Komodo. Ah nggak tahu. Pokoknya dia ikut aja. Kita ikut aja gitu maksudnya. Ikut aja menang gitu. Itu pas di acara konser itu terus banyak Orang ternyata di orang timur tuh cewek-ceweknya juga ya, nona-nona itu tadi. Terus cowok-cowoknya di jalan itu adalah rekor orang timur dan stigma gitu orang timur seram dan lain-lain itu salah sih. Enggak ya. Anda cuma dapat stigma orang timur seram di game ya? Di Di game Iya, kan? maksudnya Yang tembak-tembak itu. Yang mana cuy? Apalagi. Live FD. Terus. Karena mungkin di sinetron kan digambarkannya Keras. orang timur Jahat gitu. itu. Terus juga di beberapa kasus bisa mata elang penarikan motor orang timur. Tapi percayalah bahwa orang timur aslinya santai-santai, Oke. kocak-kocak. Oke. Nggak, tidak ada punchline. Oke. Tidak ada punchline. Oke. Tidak ada punchline tuh. Biar ada materi. Kok sudah lama kayak tidak diserang massa. Terima kasih banyak Mas Lim. Pokoknya kita tunggu konten-konten yang lain lagi. Terima kasih sudah Di mampir. Carok udah ada berapa cabang? Udah 30, insya Allah banyak yang request juga di Papua. Kan ini sebelum closing. Iya di wilayah kita- timur nih. Ya. Di kira-kira orang sana makan bebek? Makan lah, bebek itu Makan. juga hewan Bebek. peliharaan. Oh, Hewan peliharaan. bebek sagu sih belum ada sih. Tidak usah pakai sagu. Tapi bisa, saya bisa kreasikan tuh bumbu hitamnya ada pakai sagu. Iya, jadi orang Taburan sagu gitu. Enak banget. jangan lupa like, comment, subscribe. Bukan. Oke teman-teman, Oke, sukses makasih. terus untuk Oke, bebek sama-sama. Carok. Ya. Kita tunggu juga stand up-nya Ya, Muslim. semoga Sudah lama tidak mendengar Kam Seupai versi terbaru. Sudah tidak ada. 2024. Sudah tidak akan. Sudah menuju Indonesia Tidak emas. akan. Tidak akan. mungkin kalau mau Flashback lucu Boleh banget nggak? sih. Sekali aja buat ini. Apa? Bagaimana itu dia punya gerakan? gini. Kamseupai. Oke, sama-sama ya. Kita tutup Gimana? dengan Kamseupai. Oke. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, follow Kaks Production semua sosial medianya, Tretan Universe juga. Boleh. Di follow, ditonton konten-kontennya. Terima kasih sudah menyaksikan Mari Kemari dan dari kami bertiga Kamseupai. Ayo begini, oke.